Shalom adik-adik, jumpa lagi di acara kesayangan kita, Tori Today Story. Hari ini Kak Citra akan membacakan cerita yang berjudul Berantakan. Ayo, siapa adik-adik yang masih suka berantakan? Dengerin kisah hari ini ya. Setiap kali pulang sekolah, John selalu melemparkan topi, mantel, sarung tangan, dan syalnya begitu saja di lantai hingga orang lain harus membereskannya. John, sudah berapa kali ibu mengingatkan supaya kau tidak berbuat begitu? Ucap ibunya. Ayo, punguti barang-barangmu. Barang-barangmu akan kotor dan kusut kalau kau lemparkan di lantai seperti itu. Hal yang sama terjadi bila tiba waktunya tidur. Semua barang-barang John berceceran di lantai. Laci-lacinya berantakan semua. Ibu John sering merapikannya. Tetapi sebentar saja sudah berantakan lagi. John selalu lupa menutup kembali pintu pagar halaman bila ia keluar. Bila keluar masuk rumah pun demikian. Kalau kebetulan ingat menutupnya kembali pintu yang dilaluinya, John biasanya membantingnya. Bibi Sarah berkata kepada Ibu John, "Tidak bisakah kau mengajari John agar menjadi anak yang lebih rapi dan hati-hati? Terus terang, kalau datang ke rumahku, ia selalu lupa menutup pintu pagar, sehingga banyak ayam yang masuk dan mengotori kebunku. Jika John membuka lemari dapur, dia tak pernah menutupnya kembali, sehingga kucing masuk dan memakan semua yang ada di dalamnya. Belum lagi kalau John sudah melemparkan barang-barangnya di mana-mana." Ya, Sarah, aku sudah berkali-kali menegurnya. Ucap Ibu John sambil menarik nafas panjang. Tapi John tetap saja begitu. "Aku akan mengadakan pesta untuk anak-anak di rumah. Ujar Bibi Sarah. Kalau John mau, dia boleh datang hari Selasa minggu depan. Tapi ingatkan dia supaya bersikap manis. Kalau tidak, John tak akan pernah kuundang lagi." John senang sekali memenuhi undangan bibinya, sebab kue-kue yang dibuat beliau bukan main lezat rasanya. Di samping itu, Bibi Sarah orangnya ramah dan periang, walaupun beliau tak pernah segan-segan menegur John apabila John nakal. Katanya, Bibi Sarah punya 3 ekor anak anjing yang lucu. Ibu John berkata, Kau pasti senang bermain-main dengan mereka. itulah sebabnya John sangat menanti-nantikan kedatangan hari Selasa. Ketika tiba hari yang dinanti-nantikan itu, John gembira sekali. Kau boleh memakai jaketmu yang baru. Kata ibu. Dan ini, pakailah syal dan sarung tangan rajutan ibu. Warnanya cocok dengan warna jaketmu. Tentu kau akan kelihatan tampan jika memakainya. Semuanya berwarna merah. John senang sekali. Dikenakannya mantelnya, lalu dililitkannya syalnya pada lehernya, dan terakhir dia memasukkan tangannya ke sarung tangan serta mengenakan topinya. Kau tampan sekali, kata ibu. Jaga barang-barangmu dengan baik, John. Oh iya, tolong bawakan keranjang untuk Bibi Sarah ini dan sampaikan salam ibu. Isinya roti buatan ibu sendiri untuk paman dan bibimu. Di samping itu, ibu bungkuskan juga setengah kilo sosis kesukaan Bibi Sarah. John berangkat sambil menenteng keranjang titipan ibunya. Sesampai di rumah bibinya, tampak olehnya Nell dengan anak-anak anjing yang baru dilahirkannya.
Mereka sedang bermain-main dengan riangnya di halaman luar. Di situ kelihatan pula ayam peliharaan bibinya sedang mengais-ngais rumput mencari makanan. Mereka tidak memperdulikan kehadiran Nell dan anak-anaknya, karena Nell dan anak-anaknya tidak pernah mengganggu. John membuka pintu pagar pemisah halaman, hendak melihat anak-anak anjing yang lucu itu. John sangat sayang pada anak anjing. Tanpa ingat waktu, ia terus bermain-main di situ. Tiba-tiba terdengar olehnya bibinya memanggil. John, John, John. Anak-anak lain sudah lama berkumpul di sini. Ayo, cepatlah kemari, supaya kita bisa mulai menikmati hidangan sore. Baik, Bibi. Seru John. Aku membawa roti titipan Ibu untuk Paman dan Bibi. Di samping itu, Ibu menitipkan sosis juga. Tolong letakkan semuanya itu di lemari dapur, John. Seru bibinya. John berlari meninggalkan tempat anjing-anjing tadi bermain. Tetapi dia lupa menutupkan pintu penghubung halaman luar dan halaman rumah. Langsung saja dia berlari masuk. Seperti biasa, John melemparkan topi, syal, sarung tangan, dan mantelnya di lantai. Tercium olehnya harum roti bakar. Tak sabar rasanya dia kalau harus menyimpan roti dan sosis titipan ibunya di dapur dulu. Karena itu, John pun meletakkan keranjang titipan ibunya begitu saja di lantai dan langsung berlari ke ruang makan. Halo John. Seru anak-anak lainnya. Sudah melihat anak-anak anjing Bibi Sarah? Lucu-lucu ya. Bukan hanya pintu penghubung halaman yang tidak ditutup kembali oleh John, pintu masuk ke dalam rumahnya pun tidak ditutupkannya kembali. Karena kesembronoan John ini, terjadilah sesuatu yang tidak diharapkan. Anak-anak anjing dari halaman luar melompat-lompat masuk ke dalam rumah, diikuti oleh kurang lebih 7 ekor ayam. Begitu sampai di dalam, segera anak-anak anjing itu mencium bau roti dan sosis. Anak-anak anjing yang sedang kelaparan itu dengan cepat mengacak-ngacak isi keranjang yang tergeletak di lantai dan menarik-narik roti serta sosis dari dalamnya. Betapa gembiranya mereka! Dan betapa lezat rasanya roti dicampur sosis. Ayam-ayam mematuk-matuk serpi-serpihannya. Mereka pun sangat senang menikmati makanan lezat itu. Kemudian, anak-anak anjing tadi melihat pakaian John yang bercecer di lantai. Bagus, ada makanan lain. Sebentar saja mereka sudah menggigit-gigit sarung tangan John. Syalnya mereka tarik-tarik. Bagian lengan mantelnya mereka lubangi. Bahagia benar anak-anak anjing itu. Sambil mempermainkan barang-barang John, mereka mendengus-dengus. Suaranya terdengar oleh anak-anak yang sedang menikmati hidangan sore Bibi Sarah. Bunyi apa itu? Tanya Gladys. Kedengarannya seperti suara anak anjing dan ayam. Coba lihat, John. Perintah bibinya. John pun segera ke ruang depan. Betapa terkejutnya John menyaksikan pemandangan itu. Potongan wol merah, serpihan roti, dan sosis yang berceceran di mana-mana. John berdiri sambil menangis meraung-raung. Oh, Bibi Sarah, cepatlah ke sini. Oh, Bibi Sarah, lihatlah anak-anak anjing dan ayam itu memakan semua oleh-oleh yang kubawa tadi. Mereka merusakkan barang-barangku juga. Bibi Sarah berlari keluar. Beliau terkejut melihat apa yang terjadi. Siapa yang tidak menutup pintu? Tanyanya. Siapa yang lupa menutup pintu depan hingga anjing dan ayam bisa masuk ke dalam rumah?
Jadi kau melemparkannya lagi semua barang-barangmu di lantai, John? Dan mengapa kau tidak menyimpan roti dan titipan sosis ibumu ke lemari dapur seperti yang Bibi minta? Dengus seekor anjing sambil meropek cabikan sial John. Bibi Sarah memukul anak anjing yang tidak merasa bersalah itu. Dan anjing yang malang itu memekik dengan kerasnya. Oh, jangan pukuli mereka! Seru John. Ia tak tega melihat anak-anak anjing yang mungil itu dipukuli. Oh, Bibi, jangan! Tetapi Bibi Sarah tak peduli. Dipukulnya setiap anak anjingnya sampai mereka berhambur keluar menuju ke halaman luar lagi. Mereka nakal. Ucap Bibi Sarah. Memang benar kau yang salah, sehingga mereka jadi nakal, John. Kau lupa menutup semua pintu dan kau melemparkan jaket, syal, dan sarung tanganmu ke lantai, sehingga mereka bisa menggigitnya. Mereka kupukul gara-gara kau. John sangat sedih. Dia tak tinggal sampai pesta selesai, melainkan segera pulang. Ia merasa bersalah telah menyebabkan anak-anak anjing tadi dipukul bibinya. Dikenakannya mantel, syal, dan sarung tangannya yang telah compang-camping. Lalu diambilnya keranjang yang kini kosong dan berlarilah John pulang. Ibunya terkejut melihat John. Betapa marah dan jengkel hati beliau melihat mantel, syal, dan sarung tangan anaknya yang capik-capik. Oh, Ibu, seharusnya Bibi Sarah memukulku. Bukan anjing-anjing yang tidak bersalah itu. Ujar John sambil menangis terseduh-seduh. Semuanya ini kesalahanku. Oh, Ibu, aku malu. Sudah sepantasnya kau merasa begitu, John. Sahut ibunya. Ibu kecewa sekali. Sekarang, semua pakaian yang telah ibu buatkan untukmu dengan susah payah menjadi rusak. Kau terpaksa harus mengenakan lagi pakaian-pakaian usangmu. Apa yang harus ku perbuat untuk menebus kesalahanku, Bu? Tanya John. Bolehkah aku membuka celengan dan membelikan benang wol untuk Ibu? Juga roti dan sosis untuk Bibi? Dengar, John. Sahut ibunya. Kalau kau benar-benar menyesal, berjanjilah untuk bersikap hati-hati dan rapi lain kali. Ibu dan bibimu akan senang sekali kalau kau bisa begitu. Kami akan memaafkan kesalahanmu dan bangga padamu. Apa kau mengerti? Sejak saat itu, John tak pernah lupa bahwa akibat keteledorannya, anak-anak anjing yang tidak bersalah menjadi menderita. Karenanya, ia tidak pernah lagi lupa menutup pintu. Di samping itu, ia selalu meletakkan mantel, topi, syal, dan sarung tangan serta barang-barangnya yang lain di tempatnya. Nah, adik-adik, sekian dulu cerita dari Kak Citra ya. Kalian yang masih suka berantakan, hari ini berbenah diri menjadi anak yang suka kerapian. Sampai jumpa
di acara Tori berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, gimana kabar kalian semua? Kakak percaya kalian semua pasti dalam keadaan sehat dan bersukacita, karena Tuhan sudah melindungi dan menyertai kita semua. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur buat penyertaan Tuhan bagi kami sampai saat ini. Kalau sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, pimpin kami, jadikan kami sebagai anak-anak yang taat dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, dari cerita di atas, kita bisa melihat bahwa John adalah seorang anak yang tidak mau rapi alias berantakan. Dan puncak dari sikap John seperti ini adalah ketika ia melakukan satu kesalahan yang membuat acara pesta di rumah Bibi Sarah menjadi berantakan. John tidak meletakkan makanan pemberian ibunya kepada Bibi Sarah di atas lemari, tetapi meletakkannya di lantai begitu saja dan mengakibatkan semua pemberian ibunya dan pakaian John rusak dimakan anjing dan ayam. Karena ketika masuk rumah Bibi, John mengulangi kebiasaan yang sama, yaitu tidak menutup pintu. Akhirnya Bibi Sarah marah dan melampiaskan kekesalannya kepada John dengan memukul semua anjingnya. John merasa sangat bersalah. Akhirnya pulang dan menceritakan semua kejadian yang barusan dialami kepada ibunya sambil meminta maaf. Dan berjanji tidak akan teledor lagi dan berantakan lagi dan mau menjadi anak yang baik. Nah adik-adik, dari kisah si John, kita bisa belajar satu hal, bahwa Tuhan sangat suka kepada anak-anak yang hidupnya tertib dan teratur. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang kakak beri judul, Orang Percaya Harus Hidup Tertib, yang terambil dari 2 Tesalonika 3 ayat 11, yang mengatakan, kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Setiap anak Tuhan dilatih untuk hidup tertib, baik di sekolah, di gereja, atau di tempat-tempat umum, seperti di mal, di jalan, bahkan di dalam rumah. Karena di mana-mana pasti ada peraturan supaya setiap orang menjadi tertib. Firman Tuhan juga mengatakan untuk menghindari mereka yang hidupnya tidak tertib, supaya tidak ikut melakukan kesalahan karena cara hidup yang salah. Seperti seorang olahragawan, jika menjalani hidup dengan tidak tertib, maka ia tidak akan meraih prestasi yang maksimal, seperti berlatih asal-asalan, makannya sembarangan, dan tidak patuh pada instruksi pelatih. Karena untuk meraih sebuah prestasi, ada harga yang harus dibayar, yaitu harus hidup tertib. Bahkan semua orang sukses di dunia ini melakukan hal yang sama, di mana hari-hari mereka diisi dengan hal-hal yang berguna. Hidup mereka sangatlah tertib. Itulah sebabnya mereka menjadi orang-orang yang berhasil.
Rasul Paulus mengingatkan setiap anak Tuhan untuk harus memiliki kehidupan yang tertib, sehingga tidak menimbulkan kekacauan, tapi damai sejahtera. Jika anak Tuhan memiliki hidup yang tidak tertib, maka ia akan menjadi batu sandungan bagi teman-teman dan orang-orang di sekitarnya. Ingat kata firman Tuhan di 1 Korintus 14 ayat 33 yang berkata, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Nah, adik-adik, anak Tuhan yang hidupnya tidak teratur adalah mereka yang tidak taat atau tidak patuh. Artinya, tidak mau diatur, sukanya melawan dan memberontak. Anak-anak semacam ini adalah anak yang sombong karena ia selalu merasa paling benar dan bisa mengatur dirinya sendiri. Tapi faktanya tidak bisa. Sedangkan Allah menghendaki setiap anak Tuhan untuk hidup taat kepada perintah-perintah Tuhan dan bukan hidup semaunya sendiri. Seperti kata firman Tuhan di dalam 1 Petrus 1 ayat 14 yang mengatakan bahwa hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Anak Tuhan itu tertib dalam segala aspek kehidupan, tertib dalam peraturan yang berlaku baik secara lisan maupun tulisan. Selama itu tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Tertib dalam perjanjian, tidak suka berbohong, tertib waktu, tidak telat ke sekolah, ke ibadah, dan tertib dalam mengelola keuangan, artinya tidak boros, dan lain sebagainya. Sebagai anak Tuhan yang baik, biarlah kalian terus belajar dan bertumbuh dalam hidup tertib, sehingga melalui hal tersebut kalian boleh menyenangkan hati Allah dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Seperti kata firman Tuhan di Amsal 30 ayat 27 yang mengatakan bahwa belalang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Jadi, meskipun tidak seorang pun yang melihat kita, namun harus membiasakan diri untuk tertib dimanapun berada, karena mata Tuhan ada di segala tempat untuk mengawasi setiap kita. Jadi, jika kalian mau menjadi anak-anak yang taat atau memiliki hidup yang tertib, maka itu akan berdampak saat kalian besar nanti, ketika memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi, atau ketika sudah bekerja, maka kalian akan menjadi anak-anak yang berprestasi dan membanggakan kedua orang tua kalian karena sudah membiasakan diri hidup teratur sejak kecil. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu bagi kami saat ini Tuhan. Ajarkan kami supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terutama kami menjadi anak-anak yang tertib sejak kecil Tuhan, sehingga sampai besar kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini ya adik-adik. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.